Baik, kita belajar. Saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini. Gereja yang Tuhan inginkan. Ya, ini teman saya Pak Sopin lama tak ketemu. Kalau tema kita itu gereja yang Tuhan inginkan, berarti ada gereja yang Tuhan tidak ingin. Dalam fakta itu, maaf ya jujur, namanya manusia. Dalam fakta itu, kita ini manusia ini lebih suka melakukan yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan tidak inginkan. Ayo jujur. Nah, ini manusia. Dan ini penyebabnya. Setelah gereja lahir di hari Pentakosta, karena sampai hari ini kepala gereja mau balik kembali. Saya minta kita jujur rendah hati. Gereja ini makin dekat ke arah yang Tuhan inginkan atau makin jauh dari yang Tuhan inginkan? Nah, percayalah, orang jujur diberkati. Ternyata kita ini makin melenceng. Hanya ada dua penyebab gereja menjadi yang Tuhan tidak inginkan karena melenceng. Kalau cuma dua penyebab, itu banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi ini fakta. Nah, apa? Penyelewengan pertama yang setan buat, uang. Betul nggak, uang. Ini kejahatan terbesar dalam gereja. Buktikan. Menurut apalagi semua kita para gembala pasti tahu. Biasanya gereja yang aman itu yang nggak ada duitnya atau pas-pasan atau banyak duitnya. Banyak duit. Karena hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Bukan oleh. Tidak ada pribadi lain di seluruh dunia yang berkata uang itu setan kecuali Tuhan Yesus. Maka itu kalau gereja banyak uangnya pasti banyak. Semuanya pakai gampang. Sungguh sudah periksa saja gereja-gereja yang aman, yang duitnya pas-pas. Lu ya begitu. Nah, maka itu saya memasyarakatkan kata firman ini kepada banyak orang, khususnya mama-mama. Ajari. Di sana mungkin nggak mau mama gitu, tersinggung gini. Mulai hari ini mama-mama ajari anak-anak kita, khususnya masih kecil-kecil, uang itu setan. Jadi kalau anak-anak minta uang, ma, jalur duit, jalur setan, maka sejak kecil anak-anak punya mindset minta uang itu setan. Saya lagi setelah gereja, suami istri, ayah ibu yang pas-pasan atau yang kaya, yang anak-anaknya aman. Mengapa hampir semua keluarga kaya setelah anak-anak menikah dan punya mantu, masalah terjadi? Anak-anak rata-rata baik namanya amin. Kalau saudara setuju kalimat ini, katakan amin. Karena ini yang pertama, penyelewengan setan terhadap gereja, sehingga kita tidak jadi gereja yang menerima. Anak-anak, tapi mantu-mantu belum tentu. Loh, jadi amin pernah. Maka itu enak jadi orang pas-pasan. Betul? Mantu sebanyak apapun gak pernah meributi. Berapa banyak orang tua kaya sedih, masih sehat, seger, tapi diharapkan mati. Rebutan manis, cepat lama, buat suara itu kan jahat sekali.
Ini tuh ada tidak? Oh di Jamal nggak ada. Pengalaman banyak. Sebetulnya pengalaman juga. Saya cuma menyinggung saja. Jadi tidak salah kalau Tuhan Yesus berkata uang itu saja. 90% penjara tetap penuh karena uang. Sahabat baik bisa ribut karena uang. Nah, maka itu Tuhan isi dengan sobi masuk neraka. Tuhan Yesus yang berkata, orang kaya itu susah masuk surga karena setan-setan ini. Siapa yang setuju kalimat ini? Hidup tidak punya uang itu masalah. Betul atau salah? Salah. Nah, saya buktikan. Jangan mikir sedikit, ajak mikir. Yang masih punya konsep gak punya uang, hidup gak punya itu masalah, hari ini bertobat. Saya tanya, orang kaya atau orang pas-pasan yang gak ada masalah? Ya kok jawabnya tadi? Karena kalau saudara berkata orang hidup gak punya uang itu masalah, artinya orang banyak uangnya gak punya masalah. Coba penentang. Tapi dia itu sendiri. Ini fakta yang bagi kita tidak mengerti. Saudara, perkara serius dalam hidup ini. Ternyata orang yang banyak uangnya masalahnya lebih banyak. Jadi milih sini. Nah, coba dengar. Minta lebih atas. Pas butuh pas ada. Saudara, luar biasa, luar biasa. Sepanjang perjalanan dari Semarang sampai ke Coma, Pak Pendeta Jeffrey cerita. Kalau yang belum kenal saya cerita, jemaat mereka yang akan kembali. Itu ekonominya bukan cuma menengah bahwa betul. Tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara mereka. Tadi pertama kali saya mampir ke rumahnya, bapaknya gratis. Gratis bagaimana? Ada yang beli. Terus pakai mobil merek Casio. Sekarang bingung buatan apa Casio? Ternyata kasih orang. Itu kasih orang. Ayo, punya mobil merek Casio. Luar biasa. Cari di dunia tidak ada mobil merek Casio. Dikasih orang. Luar biasa. Nah ini loh Tuhan pelihara. Saudara, uang ini sumber masalah. Enggak usah doa untuk minta kaya, enggak usah. Dunia membuktikan. Lihat Tiongkok, negara paling kaya, paling hebat, enggak kenal Tuhan. Lihat pribadi-pribadi terkenal di dunia, mereka kaya, percaya Yesus tidak? Tidak. Maka itu jangan ukur Tuhan dengan kekayaan. Katakan Tuhan kita lebih daripada kekayaan. Maka itu supaya gereja saudara aman, uang jangan taruh di depan, taruh di belakang. Sebab kalau uang di depan, setan di depan. Tempatkan Yesus tempat. Belajarlah untuk bisa berkata cukup dan selalu mengucap syukur. Sumber masalah hamba-hamba Tuhan tentang uang. Kalau saudara setuju, aminkan yang dua. Sumber masalah utama hamba-hamba Tuhan, apalagi kita ini apa? Hamba Tuhan desa ya, PPHT, hamba Tuhan desa. Persekutuan, pelayanan hamba Tuhan garis depan. Ya itu kan cuma dinaikkan derajat. Setuju? Benar hamba Tuhan desa. Maaf. Sumpah waduh lah, tersinggung waduh ya.
Nah, sumber masalah kita hamba Tuhan Yesus, maaf, kalau setuju amankan dengan kencang. Ini hati dengan yang sukses karena mati. Jangan. Kalau manusia di dunia aja bisa berkata rezeki itu nggak akan laku. Bagaimana kita milik Yesus sama dengan mereka? Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan ini melihat yang lain. Karena begini, kata berkat ya dalam Alkitab itu segala sesuatu yang tidak ada hubungan dan sangkut paut dengan uang. Segala sesuatu yang masih bisa didapat dengan uang itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Saya mau buktikan, saya punya 3 resep, saya nggak mau pakai, saya cuma menemukan saja. Setelah sekian tahun hidup di dunia ini, oh ternyata ada orang tanpa Tuhan dan rajinlah berdosa tetap bisa kaya. Percaya nggak? Nah, itu percaya nggak? Kesampokong gunung kami kemana tuyul bisa memperkaya orang? Nah, itu bukan berkat Tuhan. Maka itu jangan nilai berkat Tuhan dengan materialisme. Yang nggak bisa dibeli dengan uang, itulah berkat Tuhan. Selama masih bisa didapat dengan uang, itu hukum alam. Nah, catatan 3 resep ini bisa kaya tanpa Tuhan. Ini gratis. Ambil. Mau nggak? Pura-pura. Lo mau nggak resep gratis? 3 resep gratis kaya tanpa Tuhan? Mau? Catatan saja, kasih ke orang yang 1, nggak usah doa, nggak usah puasa, hidup samborono sekali. Tiba-tiba dapat warisan. Tanya, bonus, nggak usah Tuhan. 2, pelit. Orang pelit itu pasti kaya loh. Tanpa Tuhan juga percaya dari. Nomor 3, rajinlah. Kalau saudara punya usaha di pasar, yang lain buka jam 6 pagi, saudara buka jam 4. Yang lain tutup jam 8 malam, saudara tutup jam 10. Orang gedung bahasa Jawa, rajin, yakin kan ya? Nah, ini harus. Nah, orang pelit dilarang pelihara kucing, kucingnya pasti mati. Kenapa? Karena kalau memasak ikan, beli kepalanya saja, digodok 3 hari, sampai ledek, hari keempat baru dimakan ledekannya. Dan kapan munculnya dapat? Setuju itu orang pelit. Jadi yakin 3 resep tadi tanpa Tuhan bisa kaya? Ayo tak tes. 1 apa? Warisan. Tadi pura-pura tapi nggak Jauh itu. apa? Itu loh. Oke, saya lanjutkan. Jangan hati-hati dengan Tuhan. Matius 6 ayat 24. Oh, ya, Matius 6 24. Ini yang gereja menyeleweng. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan, sedangkan kata Tuhan dan satu Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak dapat mengabdi, menghamba, melayani, tunduk, hormat kepada Tuhan dan kepada umat. Jadi menurut Matius 6:24, saingan Tuhan Yesus bukan setan, umat. Maka itu kalau kita pelayanan mikir Tuhan terus, Tuhan pasti mikir. Amin. Uang ini saingan Tuhan.
Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata uang itu seorang Tuhan, bukan benda. Ini jangan main. Berarti buat Tuhan Yesus uang itu pribadi, bukan barang. Ya, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, money is the person, not the thing. Uang itu pribadi. Yesus saja mau seorang. Berarti uang itu punya nyawa. Uang itu punya otoritas. Betul? Semua kerusakan kehidupan, uang sumbernya. Negara-negara rusak, uang. Dunia atau tidak, ini kita harus mengubah supaya gereja yang Tuhan percayakan kepada kita tetap jadi gereja yang diinginkan. Amin. Penyebab yang kedua, gereja kacau balau karena doktrin, dogma. Betul? Jadi eker-ekeran. Kalau cuma eker-ekeran masih lumayan, dan eker-ekeran cakar-cakaran. Kalau cuma cakar-cakaran masih lumayan. Ada yang lebih tinggi lagi, gelut. Ada gereja kalau cuma gelut tidak lapor ke polisi sampai ke pengadilan. Hanya karena dogma. Pendeta ini pendiri harus keluarkan, nggak bisa surat aja. Coba saya buktikan ini. Tidak ada doktrin yang dimiliki oleh semua gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Betul. Semua doktrin, seperti aja doktrin Katolik, Pentakosta, Protestan, Reform, Calvin, Armenia, Baptis, Advent, Pulas, semua doktrin. Ya, Bethel, Mawar Saron, dan Okomen sudah semua itu dari Alkitab. Para pendirinya lihat Alkitab. Tapi aneh, kalau sumbernya satu, muaranya kok beda-beda. Coba saya tanya, orang Pentakosta mau nggak dipaksa pindah ke Katolik? Jelas tidak. Orang Katolik mau nggak dipaksa pindah ke Advent? Lu saya tanya cepat dikit. Nah, karena doktrin ini, gereja jadi kacau, menjadi yang Tuhan tidak inginkan. Apalagi kalau gereja itu seperti dikelola seperti perusahaan, itu asal. Betul Mas? Nah, jadi dua ini penyebab gereja menjadi yang Tuhan tidak inginkan. Karena dipakai sistem perusahaan. Nah, karena sistem perusahaan, maaf, ada nggak gereja diwariskan ke anak mantu cucu? Nah, padahal anak mantu cucu nggak punya panggilan. Maka jadi gembala ini tersiksa, sebab dia selalu dibandingkan dengan bapak yang sudah meninggal. Ayo stres kalau jadi gembala kayak begitu. Nah, akhirnya cuma pada pindah. Wah, ada banyak lagi kekacauan dalam gereja. Lalu gereja diinginkan itu seperti apa? Kita lihat ayat ini, Wahyu 21. Ayat yang ketiga langsung. Wahyu 21 yang ketiga. Ini loh gereja diinginkan oleh Tuhan. Bukan ibadahnya, bukan gedungnya, bukan siapa penggalannya, tidak. Gereja yang diinginkan Tuhan adalah dampaknya ke masyarakat. Katakan ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Kalau sejak Wahyu pasal 1, tiap kali Tuhan Yesus hadir untuk Yohanes saudara kita yang muridnya, anak kamu sesungguh. Waktu pertama kali Yohanes mendapat pewahyuan dari Tuhan Yesus, saudara catat,
Nah, nanti coba saudara kumpulkan. Ternyata suara yang paling kencang itu Pewahyuan pasal 21. Lalu aku mendengar suara yang sebenarnya bukan nyanyi, suara yang ledakannya besar, suara yang dikeluarkan dari hati yang duduk di tahta itu, suara yang kerinduan hati yang disimpan sejak 2000 tahun lebih yang lalu. Akhirnya gereja yang diinginkan Tuhan datang ke dunia. Maka itu dari tahta itu ada suara yang nyaring berkata, maaf, lihatlah. Kalah saya dengan suara. Kata lihatlah itu menunjuk apa? Sudah begini. Lihatlah, beribuan tahun ditunggu gereja yang Tuhan cari. Ayo, cepetan. Cerita lihatlah itu menunjukkan hati yang ditata itu bagaimana? Apa? Berbuat semangat. Ini yang aku tunggu, ini yang aku tunggu. Siapa yang kirim? Apa yang suruh lihat? Dunia suruh melihat. Nah, emak Tuhan. Boleh disebut gereja? Memang gereja. Nah, ayat 2. Sebagai kata ayat 2. Tetap ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Kalau kita cuma baca ini, kita nggak ngerti siapa dan apa kota itu. Oh, maka dari Tuhan baca yang ayo bukan yang berhiasa bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa ini? Begitu gereja yang dari hati Tuhan sendiri turun dari surga, tapi seperti kota Yerusalem baru. Lalu ayat 3, berteriaklah pencipta alam semesta, lihatlah, menggaung bergema ke seluruh alam semesta. Hanya satu yang Tuhan tunggu, gereja yang sudah berhias seperti pengantin. Begitu gereja itu siap, sudah dandan sempurna, turun ke bumi. Apa yang dia ngomong? Ayat 3. Begitu kemah Tuhan ada di mana? Kemahnya ada di mana? Gereja di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Dan iya, siapanya? Tuhan Yesus yang Bapa di surga akan apa? Dia bersama manusia. Oke. Saya tanya, boleh nggak saya ganti ada satu kata setelah gereja yang sesungguhnya yang diinginkan nyampe ke bumi. Ternyata Tuhan itu orang kerasan di surga dan dia mau pindah ke bumi di mana ada kita. Boleh saya pakai kata dia nggak kerasan? Cepetan. Belum betul nggak? Dia nggak kerasan. Dia mau pindah. Begitu gereja yang benar berdandan untuk suaminya ada di tengah-tengah manusia, langsung Tuhan pindah. Diam bersama-sama manusia. Nah, manusia di ayat 3 itu bukan kita. Salah. Oh, di sini ada kok. Lama atau lama? Kita ini gerejanya kemah Tuhan itu. Manusia di sini itu masih di luar sana. Tadi kami ke Bablas, ke pabrik gereja, masih sakit. Jadi mundur.
mundur. Begitu saya lihat mundur, berapa ribu karyawan. Tuhan mau menyelamatkan mereka lagi. Jadi manusia di ayat 3 bukan kita. Lalu kita ini siapa? Kemahnya. Tuhan ada di dalam kemah dan dia panggil orang. Nah, coba satu ini yang dirindukan Tuhan. Saya beri kesimpulan dulu dengan kata lain, yang datang ke gereja itu hanya sudah Kristen, maka kita menjadi Kristen diinginkan. Seharusnya mereka yang masih di luar dan cari damai di sini. Tapi masalahnya pusat geger itu gereja damai tapi lu betul tidak sekarang ini. Saya yakinkan saudara, di kuburan jauh lebih aman daripada di gereja. Karena di kuburan gak ada orang rebutan posisi, kedudukan, kedudukan. Di kuburan gak ada orang rebutan uang. Ya atau tidak? Ya. Berarti setan gak ada di kuburan, tidak ke gereja semua. Belum tersinggung. Justru tempat yang paling tidak aman itu gereja. Perpecahannya gak habis. Apalagi gereja-gereja kurang ajar ini, yang gereja besar di kota buka cabang kemana-mana, ngambil jemaat orang betul nggak sih? Usiran ngomongnya, itu merusak. Mungkin di ruangan ini ya saya kalau ada yang salah saya Pak Pendeta Bambang ini yang Pak mungkin paling lama kenal saya dari tahun 80. Waktu masih belum jadi gembala sosok lagi, waktu masih kuliah di Jogja. Nah, kenapa saya sampai hari ini nggak akan pernah mau buka gereja organisasi? Karena saya tahu mati dulu. Saya nggak mau ngacak-ngacak, saya nggak mau merusak tubuh Kristus yang sudah ada di sini. Saya yang kenal saya puluhan tahun. Tadi WA kita baru siapa? Marpau Horas. Ternyata baru Marpau saya kenal 30 tahun lebih yang lalu. Saya lupa. Terus saya tanya, terus Pak saya sudah berubah semua. Di Malaysia, benar lama-lama lagi. Oke. Nah, tanya yang sudah lama kenal saya, kenapa saya nggak mau dirikan gereja organisasi? Sudah ada. Saya anak papa. Coba tanya. Kalau kita ini punya papa dan papa kita punya pabrik banyak, kita ini anaknya. Kalau dengar ada satu pabriknya papa sedang oleng goyang, sebagai anak-anaknya kita harus buat apa? Bantu dong. Tapi gereja kurang. Begitu lihat, kalau saya bicara gereja ini perusahaan papa kita. Ada pendeta kurang ajar ngaku anak Tuhan. Ada gereja oleh mau bangkrut, nggak ditolong malah dibukakan cabang baru di Tasamura. Ini bukan anak, ini kurang ajar. Setuju saya ngomong ini? Ini yang saya kerjakan sekian puluh tahun yang lalu sampai hari ini. Karena yang Tuhan cari bukan gereja gedung, bukan gereja organisasi, tapi gereja yang membuat Tuhan gak betah di surga lalu pindah dengan kita. Dan ketika ketemu kita, dia menyelamatkan manusia-manusia di luar dunia itu. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah, begitu loh. Maka itu satu saja dampaknya yang kita tahu. Apa yang terjadi? Kota Yerusalem baru yang adalah mempelai perempuan Kristus yang sudah siap berdandan untuk suaminya ada di tengah-tengah manusia, sehingga Tuhan tinggal bersama manusia itu. Empat. Baca kalimat pertama saja. Dan ia menghapuskan mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.
tangis atau duka cita, sebab sesuatu yang lama telah berlalu. Tahun 70-an saya sudah menghidupi anak. Gereja tidak diinginkan Tuhan mengutus pengerjanya, bantuannya ke kota ini, ke kampung itu, ke provinsi. Biasanya yang diutus ini, maaf ya jangan tersinggung, ini gereja yang tidak diinginkan Tuhan. Cari rukun bisa disewa, cari hotel yang hallnya bisa disewa. Untuk apa? Nah, coba ngambilin yang lain. Ya orang. Ya, tapi gereja yang benar, kalau pergi kemana saja, harus mencari data apa yang menyebabkan penduduk masyarakat di tempat yang kita mau tuju nangis. Nangisnya karena apa? Nah, begitu kita gereja yang diinginkan Tuhan sampai di situ, buat riset, data, cari nangisnya karena apa? Begitu gereja yang diinginkan Tuhan tahu, ayo kita ke sana untuk menghapuskan mata mereka. Ini yang Tuhan cari. Kesaksian saja. Semua kita pasti tahu saya di Papua dan istri saya. Tahun ini tahun yang keempat. Saya ini tiba di Jayapura itu April 90. Jadi berapa tahun? 90 ke 2035. Begitu Tuhan mengutus saya ke Papua, dan waktu saya diutus Tuhan ke Papua, saya itu sudah punya pelayanan hebat di Amerika, di Eropa itu hampir semua negara besar, di Australia. Istri saya warga negara Kanada. Sudah enak saya tinggal di luar negeri. Tahun-tahun itu saya jarang tinggal di Indonesia. Pas saya di Pasadena, California, saya nginap di rumahnya orang hebat, Dr. Adi Sutanto. Pernah dengar namanya? Pendiri CKI. Kalau saya nggak ada Pak Adi, saya nggak punya kesempatan keluar negeri. Pak Adi Sutanto adalah orang pertama yang ngajak saya ke Amerika, ke Eropa. Dia bayar tiketnya. Itu Juli tahun 81. Maka waktu saya pelayanan di California, saya bilang di rumah Pak Adi, gratis, nggak apa? Itu orang hebat. Kalau saya ketemu sampaikan terima kasih, saya tidak akan lupa semua. Saya berhutang pada Dr. Adi Sutanto. Saya dapat buku itu Agustus 89. Buku yang merubah pola pikir saya. Judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Dan kok nggak From Jerusalem to Indonesia? Kira-kira kalau saya dapat buku judul itu tertarik nggak? Ada apa? Begitu saya habis baca buku itu, langsung saya ngerangkap, bapak itu. Ada apa ini? Saya konsultasi sama Pak Adi. Adi pernah nggak tahu begini? Pak Adi dengan sederhana itu panggilan Tuhan. Oh iya? Betul. Setelah saya tenang sebentar, saya dengar suara jelas. Daniel kamu bisa. Saya nggak pakai tanya, saya nggak pakai doa puasa dulu ya, minta konfirmasi tidak. Langsung saya jawab, kapan? Agustus 89, Tuhan panggil saya ke Papua. April 90, pertama kali dapat kesempatan. Dengan pesat saya ke Jayapura. Jadi berapa bulan Agustus ke April? 8 itu. Nah, begitu nyampe 11 bulan saya hampir tidak korban. Waktu itu Papua masih 9 kabupaten. Saya kelilingi hanya untuk mencari apa sih yang menyebabkan orang Papua ini nangis. Saya nggak buka gereja sudah banyak udara Kristen, tapi gereja enggak. Nah, setelah 11 bulan keliling, saya mendata. Saudara, di dunia
dunia ini tidak ada pulau sekaya Papua, percaya saya. Kalau saudara susah cari uang di Jawa, pindah ke sana. Bawa pajak, duduk di sungai sehari 6 bulan, emas itu pasti ada. Hanya pakai semprotan air, pompa air itu, ya nggak sampai 10 meter, emas itu ngumpul-ngumpul begitu. Kami ini, ini luar biasa, nggak ada tanah sekaya itu di dunia ini. Jadi emas di Papua itu nggak pakai air raksa yang merusak lingkungan, itu sudah utuh. Saya sampai tanya, Bapak ciptakan Papua itu mikir apa sih? Emas bisa seperti ini. Menurut saudara ini Papua musuh terus, ya kan ada setan, uangnya ya betul. Di mana ada emas penjahatan? Sampai hari ini KKBP itu semua karena emas. Nah, bagaimana tanah begitu subur, kaya? Saudara yang belajar mineral, tambang, periksa di Google. Tidak ada tanah sehebat Papua. Seluruh mineral dan tambang mau jenis apa saja lengkap ada di Papua. Tidak ada di tempat lain di dunia. Hebat Papua. Tapi orangnya miskin. Tahun 90 saya ke sana. Itu angka kematian bayi lahir di atas 50%. Karena hidup nggak sehat. Sampai hari ini, maaf ya orang Papua, saya ngomong ini, mereka nggak akan tersinggung dengan saya. Karena saya hidup untuk mereka bersama istri saya. Sudah 35 tahun. Begitu mendengar kata Papua, wajah nggak muncul takut. Betul? Begitu mendengar kata Papua, penyakit, AIDS, malaria, TBC, betul. Begitu mendengar kata Papua, kerusuhan, betul. Kenapa tanah mereka kaya bisa tertinggal itu? Karena mereka nggak punya sistem pendidikan yang baik. Nah, setelah Roh Kudus memberitahu saya, hapuskan air mata mereka dengan buat sekolah untuk mereka. Maka tahun 91 bulan Juni setelah April 90 saya buat sekolah pertama di Borneo. Dan seterusnya tahun 95 pindah ke Nabire, TK berpola asrama pertama berdiri. Maka itu bulan depan tahun 17 kami akan mensyukuri 30 tahun pelayanan sekolah berasrama pertama di Papua. Yang mengikutnya Tuhan akan buat acara besar kepujian. Nah, kalau kita membaca ayat ini, dia itu bilang, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata. Jadi gereja diinginkan Tuhan itu adalah gereja di mana kita ada dan radius sekian ratus meter kah, sekian kilometer saya tidak tahu. Tidak boleh ada orang menangis yang tinggal di sekitar kita. Ini gereja diinginkan Tuhan yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Lalu saya simpulkan ayat ini, saudara. Kalau sampai ada orang yang mati bunuh diri, biasanya orang mati bunuh diri karena stres, betul? Karena tidak ada jalan keluar dari hidup yang mati ada. Dengar, setelah saya ngerti firman ini tahun 70-an itu, maka kalau ada orang mati bunuh diri, yang wajib dan patut disalahkan pertama kali adalah murid Yesus yang dekat dengan rumah korban. Kenapa? Jawab. Yang mati dia, orang bunuh diri dia, aku disalahkan. Pasti nggak terima. Kenapa? Cepetan jawab. Berarti selama kita tinggal dekat dia,
dia nggak tahu kalau kita bisa memberi jalan keluar untuk itu. Betul lah. Kalimat firman dan setelah gereja yang diinginkan Tuhan seperti pengantin perempuan sudah berhias dandan untuk mempelai laki-lakinya ada di tengah-tengah manusia, dan Tuhan Maha Besar indah ke dunia kumpul manusia. Dan begitu Tuhan kumpul manusia, karena ada kita di dunia ini, maka semua orang di sekitar kita nggak akan menangis lagi, karena persoalan mereka kita jawab. Nah, gereja sama. Ada orang punya masalah datang, ada orang susah datang, orang sakit datang. Cuma gini, mari kita doakan. Ini goblok. Mereka itu nggak butuh doa, tahu? Mereka itu butuh jalan keluar. Jangan cuma didoakan. Enggak maksudnya. Pasti jawabannya ini. Mengaku juga susah. Ayo kita berdoa. Bagaimana cara kita menjawab doa mereka? Ini bagian terakhir untuk sesi ini. 95 menit sengaja terus. Lukas 11. Kalau ada Lukas 11, jujur saya tanya, ayat berapa yang jadi hafalan buat kita? Lukas 11. Cepat sebelum ditunjukkan di layar, saya akan ngomong dulu. Ayat Lukas 11 itu ayat berapa yang kalau saudara punya buku Alkitab pasti bukan stabil, tabel sekali. Ayat Tiro, cepetan. Lukas 11 itu jangan lama. Tiro, bukan coba. Ayo saya lihat HP bisa kita, tapi nggak pakai stabil dulu. Ayo Lukas 11 ayat Tiro yang jadi ayat emas untuk gereja 9. Kocok itu ada apa 9? Baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Juli 92 saya mendapat wawasan ayat ini. Saya bertobat. Kenapa sekolah yang kami rintis di Wamena tutup? Dari kelas 2 nggak bisa naik kelas 3 sekolah. Waduh, stres. Bagaimana sekolah itu? Karena nggak ada guru bisa mengajarkan anak Papua. Susah sekali. Akhirnya Roh Kudus bilang, renungkan Lukas 11. Maaf, saya langsung jawab, Tuhan saya sudah hafal. Apa nggak ayat ini? Yang paling enak untuk merampok surga pakai ayat ini kan? Nggak aneh, nggak jadi pura-pura. Betul nggak? Kita ini kalau merampok surga pakai ayat ini. Karena saya pernah ngalamin coba diri jahat sekali. Waktu itu saya sampai kecewa. Saya buka waktu itu belum ada HP, ada Alkitabnya masih pakai buku. Lukas 11:9. Saya tutup pakai tangan saya. Tuhan baca sendiri ucapan. Aku sudah mau tidur saya salah. Aku sudah minta nggak dapat, sudah cari nggak dapat, sudah ketok pintu lagi. Tiba-tiba dengan lembut ada suara. Daniel, kamu nggak perhatikan kalimat pertama. Maka itu tadi saya dengar loh dari sini, begitu Lukas 11:9 dibuka langsung minta lagi. Ternyata kalimat pertama ini penyebabnya apa kalimat pertama? Coba. Oleh karena itu, apa arti kalimat oleh karena itu? Loh, cepetan. Kalau kita sebelum ngomong panjang didahului oleh karena itu baru ngomong, itu artinya apa? Ada sesuatu yang kita harus cari, baru kita bisa minta, diberi, cari, dapat, ketok itu dibuka. Ya ampun, sangat kaget. Sudah sekian tahun saya jadi hamba Tuhan. Tahun 92 itu saya sudah goblok. Apa saya goblok teman? Kok oleh karena itu saya abaikan. Lalu saya baca pelan-pelan. Oleh karena apa?
5. Cepat. Saya sudah lihat di meja belakang makanan kecil cemilan sudah disiapkan. Saya hitung ada 3 macam. Waktu saya masuk masih ditambahin 5 macam, saya bisa menemukan lagi. Ya, saya ingin suka seger. Lalu katanya kepada mereka itu siapa? Murid-murid. Jika seorang dari antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepada aku 3 roti. Terus, sebab dia baik multimedia. Apa? Multimedia. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku jam berapa tadi? Tengah malam. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Stop. Jadi, saudara tinggal di Coma. Ada teman dari Kudus mau ke Jakarta lewat Pantai. Ternyata sampai Coma apes. Semua toko tutup, warung tutup, kepiting goreng Bunani juga tutup. Masih ada nggak sih kepiting goreng Bunani? Ada. Saya nggak tahu, cuma ngomong, cuma cerita, nggak saya tahu. Nggak usah khawatir. Ini teman saya dari Kudus. Papa punya teman baik di Jawa. Mampir. Akhirnya teman itu ketok rumah saya. Apa sih begitu? Begitu sampai rumah saudara, ya ampun, makanan habis. Tapi tunggu kamu, aku punya teman pabrik roti. Berarti aku disomong itu. Kamu, isma begitu, isma. Oke, ada nggak? Ya, musuh orang sebelum banyak kita musuh roti. Ada nggak? Mirasa. Oke. Nah, mirasa dari ini teman baik saudara. Kamu tunggu ya, aku ke rumah teman. Ngetok pintu berkata, pinjam 3 roti. Nah ini kok ganjil, ikan ketemu rahasia. Ayat 7, ini masalah. Setelah saudara sampai ke rumah teman yang punya pabrik roti, jawabannya, 7 cepetan ayo. Kok saya tahu lagi, ayo gereja buku programnya memang ini. Kelihatannya orang kaya-kaya ini satu program saudara baca ayat 7 Alkitab saudara. Akan menjawab, jangan mudah malu, pintu sudah tertutup dan anak-anak sudah tidur. Aku tidak akan malu dan memberikannya kepada saudara. Semakin tenang. Apes ketiga. Tahu apes pertama apa tadi? Belum 10 menit. Apes pertama sampai Coma, semua toko warung tutup. Mampir ke rumah saudara. Apes kedua, dilalah, nggak ada makanan apa-apa. Tapi saudara baik menolong teman yang tengah malam perjalanan ke rumah yang punya roti. Apes. Teman saudara berkata, ya kamu jam segini datang. Anakku itu sudah tidur semua, pintu jendela sudah ditutup. Bisa aja. Itu ayat 7. Ayat 8. Ayat 8. Aku berkata kepada siapa? Sepertinya ibu. Itu harus bocor. Katanya kepadamu. Ini untuk siapa? Murid-murid. Ya sopo. Tadi kalau orang cok mau dia tahu. Aku berkata kepada murid-murid, khususnya yang punya teman yang telah mati, sekalipun, nah, yang ini sopo, yang roti, ngapain? Yang membangun dan memberikannya kepada, nah, rasanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Nah ini terjemahannya enggak enak.
Begini, saudara dengan punya waktu itu teman baik, saudara. Nggak karena teman baik, sahabat saudara berkata, ketoklah sampai capek, aku tetap gak mau bangun. Dan aku percaya kamu gak marah, karena kamu sahabatku, aku kenal kamu. Nggak saudara sama Davidnya, ngomonglah gak mau bangun, aku tetap ketok sampai kamu keberbekan dan pasti ini. Lalu ada kalimat tengah yang mengagetkan saya. Namun karena sikapnya sikap siapa yang tidak malu? Saudara cuma itu saya isnek belum sampai kontak saudara sabar doa. Wih, luar biasa. Karena sikap saudara tidak malu gedor-gedor rumah teman yang punya roti, maka ia hidup perintah. Maka ia cepat. Siapa ia? Dia sokong Roti. bangun juga memberikan kepada. Nah, kata saudara, apa yang diperlukannya? Pinjam 3 roti. Baru 9. Oleh karena itu, Minta. oh, salah. Dia atau tidak salah? Enggak selama ini kita memperkosa ayat itu. Jadi ketika kita gereja sedang tidak punya apa-apa, tapi ada tetangga-tetangga yang sedang membutuhkan apa-apa, maka saudara dan saya harus datang ke rumah orang Bethlehem. Pasti punya roti. Masih ingat arti kata Bethlehem? Rumah roti. Mintalah dengan tidak malu. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita perlu untuk kepentingan pribadi, harus tahu malu minta. Beda sekali. Misalnya bertobat sampai dulu seorang nangis minta ampun, kok baca ayat gak pernah teliti. Jadi walaupun kita gak punya apa-apa, tapi jangan takut, karena kita punya sahabat dan saudara. Minta dengan tidak malu. Ini kata yang terus saya menjerit kepada Tuhan, bukan untuk kami, untuk anak aku ini yang sekolah. Tuhan jawab, sudah. Saya 30 tahun sekolah ini berdiri, dan untuk anak Papua gratis sekolah, dan itu pakai asrama. Tiap hari kami siapin makan, pakaian, obat, sepatu, buku gratis. Cuma setiap 30 tahun, luar biasa. Maka bisa buktikan berkat Tuhan itu nggak tergantung uang sama sekali, tergantung apa maunya. Kita buka, kalau kita nggak punya, kalau kita punya, jangan pakai Lukas 11. Kita buka Amsal 3, cepetan, jadi lagi, kurang 2 menit saja. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Nah ini kalau kita punya, ya. Kalau nggak punya, untuk memberkati orang supaya nggak menangis lagi, datang ke orang Bethlehem tanpa malu. Tapi kalau punya, saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Janganlah menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Stop. Di dalam kata kebaikan itu ada semua nggak yang dibutuhkan manusia? Ada. Kita ini punya kebaikan dari Tuhan kan?
Jawab kan? Punya nggak? Banyak. Betul? Janganlah kita menahan kebaikan buat orang-orang yang berhak menerima. Koma baca padahal saya. Ayo, padahal saya. Nah, kalau kita punya, jangan minta nggak malu kepada Tuhan. Itu namanya medit. Namanya orang medit yang begitu. Ya, pakai uangnya orang dibagi, dia dapat nama. Kalau kita punya, jangan minta Tuhan bagi. Padahal saya mampu melakukan. Berapa? Janganlah saya baca terus. Janganlah saya berkata kepada sesamamu, ini orang yang perlu. Pergilah dan pergilah besok aku beri. Sedangkan, wah ini kalau ayat kena orang Jawa, mati kelaparan kali. Besok kembali. Bukan? Besoknya orang Jawa itu. Iya atau tidak orang Jawa? Kalau bilang besok itu enggak harus besok kok. Jahat. Jadi kalau kita punya, jangan minta orang betul. Bagikan apa yang kita ada. Nih kalau saudara berdiri di tempat saya, ini melihat peraih gak enak HP Allah. Pelit nangis. Betul, orang pelit kalau dengan khotbah ini langsung bubar. Tidak bisa. Ini jadi gereja diminta Tuhan adalah gereja yang membuat orang-orang di sekitar kita tidak bisa nangis. Pertanyaan, kapan terakhir kali saudara ketemu orang nangis dan saudara duduk bersama dia dan tidak berkata, mari saya doakan? Setuju? Tolong, mereka nggak perlu doa. Mereka bisa doa sendiri. Mereka itu butuh jalan keluar dan lain lagi. Berapa puluh tahun yang lalu, Roh Kudus menguji dan coba kamu sering jadi jawaban doa buat orang lain. Saya belum pernah dengar kalimat ini. Jadilah jawaban doa buat orang lain. Amin. Jadi banyak orang di sekitar kita berdoa, lapar, sakit, macam-macam. Ayo kita jawab doa mereka. Bukan dengan mari kita doakan. Ayo kita buat apa yang kita bisa beri. Orang datang ke sekitar uang kontrak rumah, nggak bisa kita doakan. Ajak dulu, nggak langsung diberi uang sana. Ajari manajemen keuangan. Kenapa sih kamu kok bisa kesulitan uang ini? Biasanya orang kesulitan uang itu karena terlalu memenuhi yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Betul kesal. Kalau dia suka pinjam online, itu kurang ajar betul. Jelas. Karena menurut Filipi 4:19, yang Bapa penuhi keperluan kita. Filipi 4 ayat 19, coba buka. Bukan keinginan kita. Nah, jadi ajari mereka kalau sedang kesulitan uang pasti manajemen cara menggunakan uang. Nah, terus teliti. Begitu kalau orang datang pinjam uang, enggak, jangan diberi langsung. Ini pemalas biasanya. Dicek dulu. Untuk apa uang ini kamu pinjam? Ya Pak, maaf loh, jangan tersinggung. Karena biasanya rata-rata kita pinjam itu sekali balik. Oh amin. Betul? Ya memang nggak usah dipinjam bisa, nggak ada masalah. Ajari itu. Nah, baru yang ketiga, terserah. Roh Kudus pimpin saudara sebagai gereja. Untuk apa? Saya sering kali setelah ngomong itu, saya berikan modal buat dia. Kamu percaya?
diajari terus, balik modelnya balik lagi, terus diawas. Begitu saya punya tim banyak sekali untuk ngurus orang-orang, termasuk kalau saya pelayanan ke penjara. Maaf, semua gereja pasti punya pelayanan penjara, tapi beda dengan saya. Gereja punya pelayanan penjara itu cuma khotbah, lalu bawa makanan, bawa apa ya, sabun mandi semua, enggak salah. Tapi kalau saya ke penjara, saya langsung minta data. Kalau ini penjara laki-laki, istrimu di mana, anakmu berapa, sekolah atau tidak. Nah, saya akan butuh step untuk ngecek ke daerah itu. Coba dari suasana rumahnya bagaimana. Ini yang Tuhan cari. Enggak cuma khotbah untuk mereka, dan di rumah ditinggal itu gimana? Setuju ya? Tolong semua gereja mendengar ini hari ini ubah pelayanan penjara. Jangan cuma mentang-mentang sembawa supervisa dos, sabun mandi, ini terus puasa, enggak menyelesaikan masalah yang di rumah. Betapa malunya anak-anaknya dengan teman-temannya tahu orang tuanya di penjara. Layani anak-anaknya, hibur mereka. Ini yang namanya membuat atau menghapus air mata, sehingga orang tidak sedih lagi dalam hidup. Mau berubah, jangan ada kata mari kita doakan. Setuju ya, buatlah sesuatu. Oke, jadi ini gereja yang dirindukan, gereja keinginan Tuhan. Apa yang membuat orang menangis? Terhapuskan matanya, enggak nangis. Orang ini luar biasa. Ada banyak bagi sisi kedua. Tuhan memberkati kita semuanya untuk sesi ini. Haleluya.